DPR RI telah menerima surat presiden atau surpres terkait penugasan wakil pemerintah bersama DPR untuk membahas rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan Gubernur DKI Jakarta akan tetap dipilih melalui pilkada. Hal ini tertuang dalam daftar inventaris masalah Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. Dasko menyatakan sebelum masa reses DPR, seluruh pihak sepakat dengan pemerintah. Pemimpin DKI Jakarta dipilih melalui pilkada. Ya kan kita sudah sepakat dengan pemerintah, bukan hanya Gerindra. Seluruh partai politik sudah sepakat dengan pemerintah sebelum reses bahwa untuk pemimpin daerah khusus Jakarta itu dipilih melalui pilkada. Oke. Berarti nanti draft yang ada di namanya kan sekarang lagi pembahasan. Dalam pembahasan itu kan kita bisa lakukan sinkronisasi mengenai apa-apa yang sudah disepakati. Balik DPR dan pemerintah menyepakati draft pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta dalam rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ dilakukan secara langsung melalui pilkada. Bahkan, pilkada DKJ disepakati dilakukan dengan satu putaran, meski terdapat lebih dari 2 kandidat. Lalu apa yang mendasari kesepakatan tersebut? Telah terhubung secara virtual Wakil Ketua Balik DPR RI, Ahmad Baidowi. Halo, selamat sore Mas. Sore, Mbak. Iya, Mas, sepanjang kemarin sepertinya Balik pagi gitu ya, siang saya mendapat update bahwa iya satu putaran walaupun tidak harus sampai 50+1. Ya kan? Lalu siang dan sampai ke malam berubah lagi. Ternyata kembali ke awal, ke format awal. Tetap 50+1 gitu. Jadi tidak satu putaran atau seperti itu. Nah, gimana sih Mas? Kenapa di Balik ini masih terus dinamis gitu, dinamika? Apakah ini sudah ditetapkan? Berarti fix sudah ditetapkan 50+1 gitu, tidak bisa, dan berarti akan ada 2 putaran seperti itu? Ya, namanya dinamika pembahasan dalam rapat panja itu hal yang biasa. Hari ini diputuskan, besok bisa dibongkar lagi sebelum paripurna itu masih bisa. Oke. Namun demikian, kemarin ketika rapat timus saya yang pimpin, saya ingatkan, ini pilkadanya sama dengan daerah yang lain, tidak ada kekhususan. Baru sadar semua bahwa di Jakarta itu kekhususan yang ada salah satunya adalah pelaksanaan pilkada yang pemenangnya harus 50%+1. Itu kekhususan existing yang berlaku. Nah kemudian argumentasinya jelas, kemudian banyak akhirnya dikembalikan ke sesuai kekhususan yang berlaku saat ini bahwa pemenang pilkada itu 50%+1 dari yang berbeda dengan di pilkada di daerah lainnya. Namanya aja daerah khusus gitu. Perlakuannya juga khusus. Oh seperti itu ya Mas ya. Jadi artinya sudah bisa kita pastikan ya formatnya seperti juga ketika kita kemarin, saya juga warga Jakarta, artinya ketika nanti saya nyoblos juga tetap seperti yang sebetulnya seperti ketika pemilu pilkada lalu ya Mas ya. Akan sama ya seperti itu ya. Sejak pilkada 2005 sampai 2018 kemarin tetap berlangsung seperti itu, pemilihannya adalah 50%+1. Jadi kekhususannya di situ. Oke, nah Mas Ahmad Baidowi melihat dinamika di DKI Jakarta, kita nih sekarang sudah ofisial menyebutnya daerah khusus Jakarta ya Mas ya? DKJ ya? Belum, karena belum disahkan paripurna. Oh begitu, jadi Mas kita masih boleh menyebut DKI Jakarta gitu? Ya masih, selama kepresnya belum dicabut, selama belum ada kepres, DKI masih ibu kota. Oke, jadi berarti nanti ketika pilkada DKI, kita sebutnya pilkada DKI apa pilkada DKJ Mas? Ketika pilkada, prediksi saya kepres pindah ke IKN itu sudah ada. Jadi sudah pilkada DKJ. Oke. Mas, ini kan Balik di DPR ini masih terus, tadi kata Mas Baidowi masih akan ada panja dan ada proses-proses berikutnya. Kira-kira masalah atau isu-isu krusial apa lagi sih Mas yang sedang dibahas selain tadi soal penetapan 50+1 dan 1 atau 2 putaran tadi apa aja Mas? Sebenarnya sudah nggak ada perdebatan lagi karena semalam itu sudah selesai rapat kerja DPR bersama pemerintah mengesahkan RUU DKJ pada pembahasan tingkat 1.
Selanjutnya RUU DKJ ini akan dibawa ke paripurna. Sebelum disahkan di paripurna itu belum bisa disebut undang-undang. Meskipun prakteknya ketika paripurna itu tidak banyak berubah dari yang ada di keputusan tingkat 1. Jadi panja sudah bubar, kecuali nanti ada koreksi lagi, tapi harus raker lagi. Sepertinya tidak akan ada raker lagi sepertinya ya, karena sudah memasuki masa sidang akhir ini menjelang Lebaran. Dan isu-isu lainnya seperti kekhususan Jakarta itu banyak, kekhususan bidang pengelolaan transportasi, pengelolaan tata ruang, pengendalian penduduk, bidang kebudayaan, dan banyak macamnya, termasuk juga kawasan aglomerasi, yang mana butuh penyatuan perencanaan antara Jakarta, DKJ nanti dengan daerah-daerah sekitarnya yang dipimpin oleh badan yang ditunjuk oleh Presiden. Oke, nah Mas, sebenarnya kalau tadi dari penjelasan Mas Baidowi, sebetulnya ini memang tadi cukup banyak isu ya Mas ya, yang artinya penyatuan aglomerasi tadi sepertinya bakal panjang ya Mas ya. Selain misalnya tadi bahwa Jakarta akan memilih gubernur baru gitu ya, tapi kemudian berbagai isu-isu yang tadi sebenarnya akan jauh lebih kompleks, dan itu kira-kira apakah terus akan panjang Mas pembahasannya sampai nanti kita paralel gitu, seperti itukah Mas? Sudah selesai pembahasan, tadi malam sudah disahkan, tinggal dibawa ke paripurna. Ada satu tahapan lagi RUU DKJ ini menjadi undang-undang, yakni dibawa ke paripurna. Setelah disahkan paripurna baru disebut undang-undang. Hari ini undang-undang itu sudah ada, tetapi belum disahkan di paripurna. Itu saja, tidak ada perdebatan lagi, udah selesai. Baik. Nah, Mas Baidowi, tadi ini menarik sebetulnya. Kenapa kemarin sempat ada masyarakat juga masih bertanya, kenapa tadi pertimbangannya apa sih Mas? Kenapa daerah khusus? Lalu kemudian perlu seperti juga di Pilpres gitu ya, ada 50+1, itu pertimbangannya selain bahwa disebut khusus itu kenapa Mas? Ya karena di Undang-Undang Konstitusi kita mengatur satuan daerah khusus dan istimewa yang berbeda dengan daerah lainnya. Nah, kekhususan DKI Jakarta satu, dari aspek pemerintahannya, aspek demokrasinya itu demokrasi asimetris. Otonominya otonomi satu tingkat, yakni di tingkat provinsi. Pengisian kepala daerahnya, karena khusus tidak ada kabupaten kota, perlu mayoritas. Nah, mayoritas itu dicerminkan dari dukungan 50% plus 1 jumlah penduduk di Jakarta. Dan selanjutnya kekhususan lainnya, bagaimana DKI yang sudah maju ini menjadi kota global, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, dan tidak mengurangi peran-peran DKI selama ini, kecuali dalam hal pemerintahan. Mas, putus ya? Ya, gimana? Oh, putus nggak? Oke, nggak putus ya Mas ya? Mas, tadi sebenarnya penjelasan Mas Baidowi keputus, tidak? Atau? Enggak. Oke. Mas, artinya tadi Mas Baidowi sudah sampaikan ya bahwa kita tetap seperti juga kemarin ya, memilih wali kota juga ditunjuk ya Mas ya, sama ya? Ya, sama, karena itulah kekhususan yang ada di Jakarta selama ini. Otonominya hanya di tingkat 1, yakni provinsi. Dan kenapa? Karena kemajuan sebuah daerah itu kalau banyak kepala di bawah, otonominya sampai tingkat bawah. Kalau Jakarta, karena Jakarta itu skupnya kecil, itu nanti akan berbenturan pengembangan Jakarta. Bayangkan coba misalkan Jakarta Timur dimenangkan oleh Partai A kepala daerahnya. Jakarta Barat dimenangkan oleh Partai B. Selatan C, Utara D, Pusat F. Itu pasti kebijakan lokalnya berbeda-beda. Bisa nggak maju itu Jakarta yang selama ini sudah bagus itu bisa mundur. Baik. Mas, kan katanya DKJ itu kan nggak sekedar tadi. Sekarang kan ada Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Tapi kan aglomerasi katanya ada wacana untuk menggabungkan Bogor, Depok, dan lain-lain Mas. Nah, apakah juga akan seperti tadi ditunjuk? Tapi jangan jawab dulu Mas ya, kita harus break sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog saya bersama Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi kami lanjutkan setelah jeda, tetaplah di Laporan Pemilu. Yuk ngabuburit sambil menunggu maghrib bersama tausiah Islami Ustadz Adi dan Ustadz Alwi. Untuk menghidupkan, tapi maksudnya adalah
ketika tidurnya. Apa yang bisa kita lihat bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu mendapat dua kenikmatan. Saksikan mengejar berkah setiap hari menjelang azan maghrib hanya di Garuda TV. Hey! Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending setiap Jumat sampai dengan Minggu pukul 2 siang hanya di Garuda TV. Sambil nungguin maghrib. Terima kasih bersama kami di Laporan Pemilu. Dialog saya bersama Wakil Ketua Balik DPR RI, Ahmad Baidowi. Saya lanjutkan kembali. Mas Ahmad Baidowi, Mas, tadi saya sudah sempat kasih teaser, Mas. Tadi kan saya setuju tadi Mas sampaikan bahwa ini namanya kawasan khusus, sehingga ya polanya seperti sama. Wali kota ditunjuk gitu ya, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Kepulauan Seribu, dan lain-lain. Tapi kan Mas, begitu jadi kawasan aglomerasi, ada tambahan tuh. Bogor, Depok, Tangerang gitu ya, dan juga sampai Cianjur bahkan. Nah, apakah artinya kalau nanti ini diketok di paripurna, kawasan-kawasan tersebut juga akan ditunjuk, Mas? Seperti itukah? Ya, jadi kawasan aglomerasi itu tidak menghilangkan status daerah otonom seperti Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan. Kawasan aglomerasi itu hanya penyatuan fungsi-fungsi perencanaan pembangunan. Seperti contoh, kalau Jakarta mau mengatasi banjir, dia tidak bisa sendirian. Dia harus melibatkan daerah-daerah hulu, yakni Depok, Bogor. Itu dikoordinasikan oleh yang namanya Dewan Kawasan Aglomerasi terkait dengan perencanaan pembangunannya, tata ruangnya, dan juga ledakan penduduknya. Kalau mau mengatasi macet, Jakarta itu juga harus menyelesaikan persoalan dengan Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang. Karena 5 juta penduduk Jakarta di siang hari itu dihuni dari kawasan aglomerasi. Itu bukan penyatuan wilayah. Kawasan aglomerasi itu lebih pada penyatuan kebijakan terkait perencanaan, penataan tata ruang, pengendalian penduduk, transportasi, maupun juga pengendalian banjir. Adapun status daerah otonom di daerah-daerah selain Jakarta yang masuk aglomerasi, tetap mereka otonomi daerah dan mengikuti induk provinsinya. Kalau Tangerang Raya ya ke Banten, kalau Bekasi, Depok, Bogor ya ke Jawa Barat. Oke. Nah, lalu yang kami bayangkan, Mas, sebagai masyarakat gitu ya. Tadi Mas Baidowi sempat menyebut ada namanya Ketua Dewan Aglomerasi tadi, yang katanya dalam wacana kan dipimpin oleh Wakil Presiden. Nah, lalu ini tadi memang ya sesuai daerah otonom masing-masing. Nah, kami melihatnya apakah nanti secara koordinasi, Mas, semua harus tunduk kepada Ketua Dewan tersebut ya, Mas? Semua dari tadi pimpinan-pimpinan daerah otonomi tadi? Yang diputuskan adalah Dewan Aglomerasi ditetapkan dan ditunjuk oleh Presiden. Terserah Presiden mau nunjuk siapa. Nah, Dewan Aglomerasi itu berwenang melakukan koordinasi dan pengaturan terkait dengan perencanaan pembangunan. Jadi disamakan dengan fungsi-fungsi, bukan otonomi ya. Oke, baik. Contoh ya, misalkan penataan kereta Jabodetabek itu diserahkan ke Jakarta sekarang. Oke. Sesuai Terus, dengan terus lanjut. Penataan transportasi MRT kalau sampai hari ini sampai Lebak Bulus, karena apa? Tidak memiliki kewenangan sampai ke Tangerang Selatan. Maka dengan adanya aglomerasi, Pemprov DKJ itu bisa memperpanjang rute MRT-nya sampai ke Ciputat, ke Serpong, sehingga berpengaruh terhadap arus lalu lintas di Jakarta. Juga yang lain-lain terkait dengan penataan banjir. Bagaimana misalkan supaya banjir kiriman itu tidak selalu menggenangi Jakarta. Dibikin waduk di hulu misalkan. Ya diatur gitu. Oke, baik. Nah, Mas Baidowi, yang kita bayangkan artinya kalau melihat seperti ini gitu ya, dari Mas Baidowi, Wakil Ketua Balik gitu ketika menyusun RUU DKJ ini, pasti punya sudah studi banding, Mas, sudah melihat ibu kota-kota aglomerasi seperti ini tuh melihat siapa sih, Mas? Melihat negara mana seperti itu kan jadi role model seperti itu? Ya kalau
kita dulu waktu membahas Undang-Undang IKN, itu kan berkunjung ke Kazakhstan. Perpindahan dari Almaty ke Astana, yang dulu sempat jadi Nur Sultan. Nah, Almaty itu tetap menjadi kota global, kota ekonomi, tetap pusat keramaian gitu. Sama halnya dengan di Amerika Serikat. Di New York, waktu tahun 1800-an pindah ke Washington, New Yorknya bukan mati, tetap hidup. Pusat-pusat ekonomi, perekonomian itu ada di New York. Sama halnya dengan di Canberra, yang menjadi pusat pemerintahan. Dan juga di Kuala Lumpur dengan Putrajaya. Nah, hal-hal semacam itu tidak akan berubah. Tetap seperti Jakarta seperti hari ini, di keramaiannya, tingkat ekonominya, tetap seperti ini, tetapi tidak lagi menjadi ibu kota. Itu yang membedakan. Oke, baik. Tapi artinya Mas melihat bahwa role modelnya memang seperti New York dan Kazakhstan tadi, kita sebagai masyarakat akan lebih optimis bahwa kota-kota Jakarta dan sekitarnya yang menjadi kawasan aglomerasi ini akan semaju negara-negara yang tadi kita lihat, Mas. Ya, harapannya begitu. Tinggal sekarang bagaimana masyarakat dan pemerintahnya berkolaborasi untuk memajukan Jakarta yang kita cintai ini. Iya, ya. Mas, karena kalau melihat gitu ya, karena tadi tuh, karena kita tahu Mas bahwa bahwa secara fungsi ada tadi ketua Dewan Aglomerasi gitu ya. Ini kita masyarakat melihat kira-kira Mas, kondisi ideal itu gitu dengan timeline yang sudah disusun oleh dari Undang-Undang DKJ ini Mas, kira-kira secara timeline Mas akan rapi sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu kira-kira berapa lama Mas sampai ideal itu Mas? Tidak ada timeline di Undang-Undang DKJ ya, pengaturannya itu semua di peraturan pemerintah. Yang ada timeline itu keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota ke Nusantara. Jadi kalau ini Undang-Undang tidak mengatur sedetail itu, nanti didelegasikan ke peraturan pemerintah. Ya silakan aja pemerintah DKJ dengan pemerintah pusat berkoordinasi bagaimana istilahnya tahapan-tahapan menuju ke sana. Yang penting di Undang-Undang sudah ada cantolan konstitusinya gitu. Baik, tapi yang kita bayangkan Mas, masyarakat senang sih mendengar bahwa yang diperhatikan adalah dari sisi transportasi dan itu penting sih buat kita sebagai masyarakat. Mas Ahmad Badawi, Wakil Ketua Balik DPR RI, terima kasih sudah berdialog bersama kami di Laporan Pemilu. Selamat sore Mas. Sore.